Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi wa jama'in. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama Wenti Aulia, yang kedua Mufi Nasdah, yang ketiga Fadila Yuri Merti, yang keempat Nia Ananda Putri Utami, dan yang kelima adalah Fazira Hanifah. Akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang potensi makromolekul pada bidang pangan. Dan penyaji pertama yaitu saya sendiri, Nia Ananda Putri Utami. Apa itu steroid? Steroid merupakan produk metabolik sekunder yang diproduksi oleh makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan jamur. Steroid mempunyai ciri struktur inti dengan 3 cincin segi 6 dan 1 cincin segi 5 yang saling tergabung satu sama lain. Steroid merupakan turunan dari triterpenoid, sehingga biosintesisnya merupakan transformasi asam asetat melalui asam mevalonat dan squalen menjadi lanosterol dan sikloartenol. Berdasarkan sumbernya, steroid diklasifikasikan menjadi 3, yaitu pada hewan, tumbuhan, dan jamur. Pada hewan vertebrata, steroid dapat berupa kolesterol dan hormon seperti seks, kortiko, dan anabolik. Pada serangga, steroid berupa ekdisteron. Sedangkan pada tumbuhan dan jamur, steroid berbentuk pitosterol dan ergosterol. Isolasi steroid dari suatu spesies. Isolasi mempunyai pengertian memisahkan sesuatu yang kita anggap penting dari bahan-bahan lain yang bersifat seperti kontaminan. Secara garis besar, proses isolasi dengan menggunakan metode biosai adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan sampel atau ekstrak yang aktif. Yang kedua, ekstraksi ulang sampel tumbuhan menggunakan pelarut organik yang sesuai. Yang ketiga, ekstrak yang aktif diisolasi kandungan kimianya menggunakan berbagai macam cara kromatografi. Pada tahap awalnya, ekstrak akan terpisah menjadi fraksi-fraksi, di mana satu fraksi kemungkinan masih mengandung berbagai senyawa kimia. Tiap fraksi kemungkinan masih mengandung berbagai senyawa kimia yang berbeda yang selanjutnya diuji bioaktivitasnya. Yang keempat, fraksi yang aktif terhadap biosai dipilih untuk selanjutnya dipisahkan lagi menggunakan metode kromatografi. Cara ini berulang sampai akhirnya didapatkan senyawa murni yang mempunyai aktivitas farmakologis yang diinginkan. Dan yang kelima, senyawa murni yang diisolasi selanjutnya ditentukan struktur kimianya. Pengetahuan dasar yang diperlukan dalam proses penentuan struktur senyawa kimia adalah pengetahuan mengenai spektroskopi. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mufi. Kepada Mufi, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada Nia. Selanjutnya itu mengenai slide selanjutnya, Kak. Baiklah, jurnal pertama itu screening senyawa metabolik steroid sebagai hormon reproduksi ternak pada tanaman katuk dan jantung pisang. Selanjutnya itu masalah utama yang terdapat pada jurnal. Itu dalam penggunaan tradisional, tanaman katuk atau Sauropus androgynus telah disuplementasikan untuk meningkatkan status reproduksi ternak. Sedangkan jantung pisang telah lama dipergunakan oleh beberapa kalangan masyarakat guna memperbaiki status reproduksi. Akan tetapi, potensi dan manfaat senyawa kimia alami dari tanaman tersebut belum banyak diketahui, sehingga dilakukanlah uji screening fitokimia dari tanaman katuk dan jantung pisang sebagai upaya awal penapisan untuk mendalami kandungan steroid yang digunakan sebagai hormon reproduksi. Selanjutnya itu mengenai ulasan penting dari jurnal.
di dalam buku Santoso tahun 2003 dan 2005 itu menemukan bahwa suplementasi ekstrak daun katuk berpengaruh sangat positif terhadap produksi telur, baik dalam persen, butir maupun gram, dan juga bahkan dapat meningkatkan jumlah produksi telur pada ayam petelur Leghorn. Dari penelitian jantung pisang, tidak mengandung senyawa metabolit steroid yang berguna untuk hormon reproduksi. Ternyata jantung pisang mengandung senyawa saponin yang berfungsi menurunkan kolesterol dan meningkatkan kekebalan tubuh serta mencegah kanker. Juga mengandung flavonoid yang berfungsi anti radikal bebas, anti kanker, dan anti aging. Selain itu juga mengandung iodium yang bisa mencegah penyakit gondok. Selanjutnya itu hasil penelitian. Hasil screening senyawa metabolit steroid menggunakan larutan pereaksi Lieberman-Busser menunjukkan bahwa seluruh bagian tanaman katuk, itu baik daun, batang, ataupun campuran keduanya, positif mengandung metabolit steroid. Hal tersebut terlihat dari hasil uji yang berwarna biru atau hijau. Hasil yang negatif pada keempat sampel jantung pisang. Diasumsikan bahwa pada sampel jantung pisang, hal ini terlihat dari hasil uji sampel yang tidak berwarna atau bening. Selanjutnya itu mengenai kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian screening fitokimia, diketahui bahwa tanaman katuk positif mengandung senyawa metabolit steroid, sedangkan jantung pisang disinyalir tidak mengandung senyawa metabolit steroid yang berguna untuk merangsang biosintesis hormon steroid ternak betina. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Zira. Kepada Kak Zira dipersilakan. Selanjutnya untuk jurnal yang kedua dengan judul Isolasi Steroid dari Daun Mengkudu atau Morinda carifolia L. Masalah utama yang terdapat pada jurnal yaitu menentukan pemisahan stigmasterol dengan cara mengisolasi dan mengkarakterisasi senyawa steroid dari daun mengkudu. Selanjutnya yaitu ulasan penting dari jurnal ini. Yang pertama, isolasi steroid dengan menggunakan metode maserasi selama 6 jam dengan menggunakan metanol sebagai pelarut dan menghasilkan ekstrak kental metanol yang mengandung steroid. Yang kedua, vaksinasi pada ekstrak kental metanol menunjukkan uji negatif atau tidak mengandung metanol lagi. Yang ketiga, dilakukan pemisahan selanjutnya dengan kromatografi kolom menghasilkan steroid murni berbentuk kristal jarum berwarna putih. Yang keempat, uji kemurnian dengan metode kromatografi lapis tipis atau KLT dengan perbandingan eluen N-eksan banding asam asetat. Diperoleh noda tunggal yang membuktikan bahwa steroid hasil isolasi tersebut murni. Selanjutnya, yang kelima, karakterisasi dengan spektrofotometer UV menggunakan pelarut metanol dengan panjang gelombang 203 nanometer dan absorban 0,4984. Yang keenam, dilakukan karakterisasi dengan spektrofotometer inframerah menunjukkan serapan pada bilangan gelombang 3.445 cm pangkat min 1, 2.940 cm pangkat min 1, 1.642 cm pangkat min 1, 1.457 cm pangkat min 1, 1.376 cm pangkat min 1, dan 1.057 cm pangkat min 1. Dari data tersebut, sesuai dengan literatur. Yang ketujuh, dilakukan karakterisasi selanjutnya dengan spektrofotometer resonansi magnet inti karbon dengan CdCl3 sebagai pelarut menunjukkan terdapat 29 atom karbon. Dibandingkan spektrum HRMI, senyawa hasil isolasi dengan senyawa stigmasterol menunjukkan hasil yang mirip. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fadila. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian jurnal kedua. Yang pertama yaitu dari isolasi 4.500 gram daun mengkudu atau Morinda carifolia L. Diperoleh steroid murni sebanyak 1,2306 gram atau 0,027% berbentuk kristal jarum berwarna putih dengan titik leleh
137,6 derajat Celcius sampai 139,4 derajat Celcius. Yang kedua yaitu fraksinasi pada ekstrak kental metanol sampai ekstrak metanol menunjukkan uji negatif dengan reaksi Lieberman-Burchard. Yang ketiga, pemisahan dengan kromatografi kolom menghasilkan steroid murni berbentuk kristal jarum berwarna putih dengan jarak titik lele 137,6 derajat Celcius sampai 139,4 derajat Celcius dengan rank titik lele 1,8 derajat Celcius. Yang keempat, uji kemurnian dengan metode kromatografi lapis tipis atau KLT dengan perbandingan eluen N-heksan banding asam asetat didapatkan noda tunggal dan RF yang berbeda. Yang pertama, perbandingan N-heksan etil asetat yaitu 9:1 dengan RF 0,075. Yang kedua, 8:2 dengan RF 0,200. Yang ketiga, 7:3 dengan RF 0,375. Yang keempat, 6:4 dengan RF 0,500. Yang kelima, karakterisasi dengan spektrofotometer UV menggunakan pelarut metanol dengan panjang gelombang 203 nanometer dan absorban 0,49854 menunjukkan adanya ikatan rangkap terkonjugasi. Yang keenam, karakterisasi dengan spektrometer inframerah menunjukkan adanya serapan vibrasi ulur dari OH pada daerah 3.445 per cm, regangan C0 alkohol pada daerah 1.057 per cm, pita serapan pada daerah panjang gelombang 1.642 per cm ditimbulkan dari gugus C sama dengan C non-konjugasi. Serapan pada daerah 2.940 per cm menunjukkan adanya vibrasi ulur dari C rangkap 1H dari sistem alkana, sedangkan pita serapan tekuk CH3 muncul pada daerah 1.376 per cm. Dan serapan tekuk CH2 muncul pada daerah 1.457 per cm. Yang ketujuh, karakterisasi dengan spektrofotometer resonansi magnet inti karbon CRMI dengan CdCl3 menunjukkan terdapat 29 atom karbon. Spektrum HRMI menunjukkan sinyal multiplet pada gamma H 3,5 doublet melebar atau broad doublet. Pada gamma H 3,3, suatu multiplet terjadi pada gamma H 4,90 sampai 5,20 yang dihasilkan oleh proton olefinic rantai samping C22 dan C23. Senyawa steroid hasil isolasi. Bila dibandingkan spektrum HRMI senyawa hasil isolasi dengan senyawa stigmasterol menunjukkan hasil yang mirip. Kesimpulan dari jurnal yang kedua yaitu dari hasil yang didapat pada penelitian ini, berdasarkan data literatur, penelitian menunjukkan bahwa senyawa hasil isolasi merupakan senyawa stigmasterol. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Wenti. Baiklah, saya akan menjelaskan jurnal ketiga. Judulnya yaitu Identifikasi Senyawa Steroid dari Akar Tumbuhan Asam Kandis atau Garcinia coa ROX XDC sebagai obat penurun demam. Masalah utama yang terdapat pada jurnal menentukan struktur senyawa stigmasterol satu berdasarkan data spektroskopi NMR dengan mengisolasi dan dilakukan dengan cara ekstraksi dan kromatografi dari ekstrak akar tumbuhan Garcinia coa. Ulasan penting dari jurnal yang pertama yaitu ekstraksi akar gegoa dilakukan dengan bubuk kering akar sebesar 400 gram, difraksinasi menggunakan pelarut dengan kepolaran meningkat, N-heksan, etil asetat, dan metanol hingga diperoleh ekstrak pekat N-heksan 5 gram, etil asetat 24 gram, dan ekstrak pekat metanol 8 gram. Yang kedua yaitu pemisahan dan pemurnian isolat dari ekstrak dengan akar gecoa sampel yang disiapkan secara preadsorpsi dimasukkan ke dalam kolom atau silika gel dan dielusi menggunakan eluen secara bergradien N-heksana campuran N-heksan
etoasi dengan perbandingan 9:1 sampai 2:8 dan etoasi. Yang ketiga itu karakterisasi dan penentuan struktur senyawa hasil isolasi. Untuk penentuan struktur menggunakan metode NMR atau spektroskopi resonansi magnetik inti. Untuk menentukan jumlah, jenis, dan lingkungan proton menggunakan CNMR, dan untuk menentukan jumlah dan jenis karbon yang ada menggunakan DEPT atau Distortionless Investment by Polarization Transfer. Hasil penelitiannya yang pertama yaitu penentuan struktur senyawa hasil isolasi dilakukan dengan metode spektroskopi meliputi HNMR, NMR, dan DEPT. Yang kedua itu berdasarkan spektrum NMR 500 MHz CD13 senyawa 1 menunjukkan sinyal khas untuk kelompok senyawa steroid di mana tidak adanya sinyal di atas gamma H 5 ppm dan terlihat sinyal yang menumpuk pada daerah di bawah gamma 2 ppm yang khas untuk steroid. Yang ketiga itu data spektrum CNMR di mana terlihat adanya 29 sinyal karbon yang terdiri atas 4 sinyal untuk karbon sp2 yang muncul pada daerah di atas 100 ppm yang memperkuat adanya 2 buah ikatan rangkap pada senyawa yang dianalisis. Yang keempat yaitu berdasarkan analisis data spektrum DEPT, ternyata senyawa hasil isolasi mempunyai 6 karbon primer yang muncul, terdapat 9 karbon sekunder dan 3 karbon kuaterner. Yang kelima yaitu senyawa hasil isolasi adalah golongan steroid yaitu stigmasterol. Kesimpulan, suatu senyawa metabolit sekunder yaitu kelompok steroid 20 mg telah berhasil diisolasi dari ekstrak etil asetat akar GCOA menggunakan teknik kromatografi kolom serta rekristalisasi. Senyawa hasil isolasi adalah stigmasterol. Dan untuk struktur senyawanya dapat dilihat pada gambar. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Itu dia presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.